Orang dan bapaknya itu beda-beda, ada dari Kalimantan, bapak Surabaya, dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Lulusuan kali ini kita berada di suatu wilayah yang mana kami mendapatkan sebuah informasi tentang adanya mbak-mbak cantik yang bersuami dua. Lazimnya orang berumah tangga atau yang dibilang pasangan suami istri pasti cuma ada satu pasangan saja, tidak lebih. Jika lebih disebut dengan perselingkuhan. Namun ini malah ada 3 orang yang menjadi satu. Umumnya di kalangan masyarakat kita, orang laki-laki atau kalangan bapake kalau memiliki istri lebih dari satu dianggap lumrah serta wajar-wajar saja, bahkan sesuai dengan seagama. Namun kali ini berbanding terbalik, kalau dari kalangan bapake bersuami lebih dari satu disebut poligerami. Namun malah ini yang kebalikannya, yaitu seorang istri bersuami dua yang biasanya disebut dengan poliseledri. Bahkan kedua suami dari embake yang berparas ayu kinclong moblong yang bahenol serta sintal ini hidup serumah atau satu atap, bahkan satu kasur. Mungkin di benak hati kalian serta pikiran, kok bisa-bisanya ada istri bersuami dua? Lantas bagaimana mereka kalau malam sedang melakukan ritual podo penae podo krosoe? Apakah mereka melakukan ritual satu lubang dua batang yang sama-sama merasakan podo penae podo krosoe wolak-walik kayak goreng tempe tahu? Memang sih dalam menghadapi dua batang tulang lunak ini bisa dimasukkan di dalam 3 lubang yang ada di dalam embake yang ayu kinclong moblong ini yang bersuami dua. Namun akankah dan mungkinkah 2 batang lunak ini menjadi satu di dalam lubang yang sama yang saling dorong mendorong apabila sedang melakukan ritual podo penae podo krosoe? Tentunya hal ini membuat kita penasaran, dan mungkin dari kalian juga penasaran tentang mbak cantik yang ayu cantik kinclong moblong bersuami dua apabila sedang melakukan ritual podo penae podo krosoe. Namun nanti pasti dijelaskan oleh embake tersebut. Maka dari itu tetap ikuti perjalanan kami menuju ke rumah embake bersuami dua.
Bagi kalangan bapake yang memiliki istri lebih dari satu, kalian jangan bangga dulu. Coba kalian pikir dulu, apabila dan sebaliknya kalau istri kalian memiliki suami bukan dari kalian saja, namun memiliki yang lain. Gimana perasaan Anda? Apakah kalian sanggup, mental kalian kuat seperti emase kedua suami dari Mbake yang ayu kinclong moblong ini yang begitu tegar? Jujur kami pun tak kuat dan tak sanggup mental kami apabila memiliki istri yang memiliki pasangan lain dalam satu rumah, satu atap maupun satu kasur. Sebenarnya realita kehidupan tak hanya dialami oleh Mbake yang akan kami datangi ke rumahnya ini, namun masih banyak yang lainnya, namun mereka lebih memilih secara masif dan tersembunyi. Namun mbak cantik ini mau terang-terangan, buka-bukaan, serta mau panjang lebar menceritakan kehidupan keluarganya, terutama dalam hal melakukan ritual podo penai podo krosoe di depan kita. Bersyukurlah wahai emase atau bapake yang memiliki istri, punya kesetiaan terhadap kalian. Jadi jangan dicoba-coba kalau kalian menduakan istri kalian. Bagi kalangan mbake atau mama cantik yang lainnya yang menonton video ini, jangan coba-coba ya, jangan coba-coba, karena suami kalian bekerja membanting tulang demi bisa membahagiakan kalian. Makanya kalian jangan meniru bersuami dua. Untuk mencapai di rumah mbake yang ayu cantik kinclong moblong yang bersuami dua, jalannya cukup mulus, semulus paha mbaknya ini. Bahkan untuk mendatangi rumah mbak cantik ayu kinclong bersuami dua ini bisa melewati jalur darat, terutama menggunakan kendaraan roda 2 pun juga bisa, bahkan kendaraan roda 4 dan kendaraan berat cukup bisa sekali melewati depan rumah mbaknya ini. Karena rumah mbak ini atau wanita bersuami dua ini tepat di pinggir jalan poros antar daerah ataupun di dalam daerah, dari kota A menuju kota B atau sebaliknya dari kota B menuju kota A. Bagi kalian pengguna media sosial secara aktif dan menggunakan platform penyedia jasa video, pasti kalian tahu akan mbak cantik yang memiliki dua suami ini, dan nantinya kalian pasti kaget apabila melihat video ini. Berjarak kurang lebih 300 meter dari tempat kita ini, kita akan sampai menuju rumah dari mbak yang ayu cantik kinclong moblong pemilik dua suami. Nah, kali ini kita sudah sampai di lokasi rumahnya mbak cantik yang bersuami dua, yang mana lokasinya pun rumahnya itu tak jauh dari jalan raya poros dari kota A ke kota B. Barangkali penonton yang pernah melewati jalan ini
ya. Pasti tak asing ya, karena di sini ada mbak-mbak cantik yang bersuami dua. Hah? Omak kulon. Oh. Apa Mas? Kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Ini Mbak, saya mendengar katanya kok jenengan itu ada seorang rondo atau janda itu 14 orang anak. Lah itu anakku ya Mas. Itu semua anak jenengan ya? Iya. 14 orang anak Mbak. 14 orang dan bapaknya itu berada dari Kalimantan, bapak Surabaya, dari Jawa Tengah, Jawa Timur semuanya lengkap. Jadi per kota itu saya punya suami Mas. Oh gitu. Terus Ya. itu 14 orang anak itu melahirkannya lewat mana Mbak? Ya lewat belakang. Terus Bukan ya seperti itu Mas, tapi sekarang ya tak titip-titip nih wong sapa-sapa sing gelem rumah. jadi 14 orang anak itu beda bapak ya? Beda bapak semua. Mbak, gini aja Mbak ya, ini kan mau grimis. Kita Oke, mau boleh berjalan masuk. ya. Oke, ya, yuk masuk. Oke, teman-teman saya konco-konco. Mau di mana? Mau di sini atau Yang di sana. belakang aja? Tapi kalau di sini isi ada orang-orang ya. Di belakang tapi yang orang punya. Tapi boleh mungkin anu Mas, aku boleh bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Ya, bahasa kampung kami enggak apa-apa. Di sini kan aku buka salon ya Mas usahanya. Jadi ya di dalam ini pas waktu sampai datang itu pas aku aktivitas jadi ya ada tamu seperti ini. Tamunya mana ini? Oh sudah selesai ya? Nggak bebas. Di pasien tamu. Oh, pasien. Iya. Tapi enggak disembur pasien. Ya ini ruangan. Tapi ini mau saya rehab lagi Mas tempatnya karena kecil banget biar bisa ini ya. Wah, ini peralatan apa ini ya? Karena Fitness. ya ini kita buat olahraga Mas. Oh. Aku soalnya suka olahraga. Iya, Pak. Terus kita ngobrol di sini. Boleh ngobrol di sini ya. Sik Mas tak unjuk mau cek Kak. Biar Nggak pernah. dikit ya. Sama kok tahu kalau aku ini janda punya 14 anak. Kemarin itu saya kan ke pasar pitik. Terus Situ kan saya beli pitik. Otomatis kan pitik itu kalau anaknya banyak itu kan mahal ya Mbak ya. Terus sama dakolnya itu yang Mas. Anaknya wogah, swemot, kinclong, 14 Mas. Omae ngendi Mas? Turun kono. Omae Keling. Keling. Iya. Iya. ya itu aku Mas. Oh, iya. Anakku tak titip-titip nang kono lho. Bapaknya ono jenenge Yanto, ono sing jenenge Junadi, ono sing jenenge Ari barang wis tapi ya alhamdulillah ya tak openi kabeh Mas. Saya bertanggung jawab kalau sama anak. Iya, iya. Oke teman-teman sekalian, kali ini kita berhadapan dengan seorang insan yang bisa dikatakan terlahir beda. Betul ya Mbak ya? Betul. Ya. Mbak E sekarang namanya siapa Mbak itu? Namaku Novi Mas. Novi. Oke. Untuk yang sekarang namanya adalah Novi. Novi. Mungkin dulu pada saat habis dilahirkan namanya bukan Novi. Bukan. Ya, karena pada saat itu seorang ibu tidak mungkin menamakan Anda dengan nama Novi. Betul. Nama masih nama semasa kecil masih ingat Mbak? Masih dong. Itu Namanya kan siapa? sampai sekarang itu ya jadi KTP Mas. Jadi KTP ku asli itu ya tetap cowok, tetap Ya, namanya identitas siapa itu? pria. Nama kecil? Muhammad Agus Mustafa. Muhammad Agus Nova Mustafa. Nama kecil Muhammad Agus Nova Mustafa itu di KTP. Mustafa. Namun setelah menjelang dewasa, nama itu tetap disimpan, bukan berarti dibuang. Ya, karena Betul, itu betul. pemberian orang tua. Betul. Ya. Jadi tetap Dan semestinya nama itu sudah tidak pas dipakai untuk sekarang, betul ya? Masa orang secantik Anda namanya Agus, tidak mungkin ya? ya karena jadi, benar. jadi memilih nama yang pas dengan profil selama ini. Tapi jeneng itu juga tak jenangi Mas. Kita pindah nama Novi, panggilan Novi Salon atau Novi itu kita juga pakai Bacaan. Jawane iki kayak pakai jeneng abang gitu.
bancaan ya. Betul, dibancai juga Abang, gitu. supaya selamat gitu aja sih mas. Sampai saat dan detik ini yang sekarang Mbak Novi, nama populernya kan Mbak Novi ya? Ya Mbak Novi. Itu usia sudah berapa tahun Mbak sekarang Mbak? Aku 29 kurang 2 bulan lagi. 29 kurang 2 bulan, berarti ya katakanlah 29 masuk gitu Ya. Mbak, ya. Terus dalam kesehariannya itu usahanya apa Mbak ini Mbak? Aku usaha salon Mm-mm. potong rambut dari 2014 Sampai sekarang berarti Sampai sekarang. 11 tahun ya Mbak. Kalau sebuah privasi enggak apa-apa. Oke, ya, nggak Mbak? apa-apa, boleh. Lazimnya orang mengatakan kalau bahasa saya adalah insan terlahir beda. Mungkin kalau bahasa yang di luar sana itu biasanya wari-wari gitu ya. Betul. Selama ini mungkin Anda punya teman kalangan yang serupa dengan itu banyak ya Mbak ya? Oh, banyak banget mas, banyak banget. Wari-wari itu saya sebut wari-wari ya. Wari-wari itu ibarat seperti saya. Yanto aja wes, gak usah wari-wari. Si Yanto tuh seperti aku gini. Yanto, Joni itu kata-kata bahasa kita. Di sini banyak banget mas. Kita itu tidak dilahirkan, tapi kenapa kok banyak yo? Iya. Ya kan? Iya. Tukule Yanto, Joni kok banyak banget. Aku juga nggak tahu. Kalau aku dari kecil itu wes koyo merasa aku ini kayak wedok deh mas, kayak perempuan gitu loh. Kumpul sama cowok itu nggak bisa. Kumpulku sama perempuan dari kecil. Nah, dari udah gede seperti ini nggak tahu ya, mungkin jati diriku pengen jadi seorang perempuan yang pure, makanya saya tak biayai baratnya kayak dandan perempuan, buka salon. Meskipun banyak banget, mungkin salah satu adalah saudara pasti itu memberontak, karena mana ada sih seorang cowok berdandan wanita, mana ada keluarga yang mau atau orang tua kita, masih nggak ada yang mau mas. Jadi ya gimana ya, kita terus menyerang itu, lama-lama keluarga, kedua orang tua semuanya menerima apa adanya seperti itu. Kalau teman-teman yang di luar sana buahnya, yo ada yang pekerja salon, ada yang ngamen, ada yang apa ya istilahnya, Sewa pakaian. ya terus ada juga yang di pinggir jalan. Saya nggak sebut pinggir jalan itu ngapain ya, yang Iya, penting aku tahu pinggir jalan. Aku nggak usah aku jelasin, paling pasti kalian tahu ya, Ya, kita sosial semua media tahu. sekarang udah banyak banget. Ya saya doakan buat teman-teman semoga jangan sampai di situ terus, harus punya karya gitu mas. Soalnya koyok ngene iki wis sampah masyarakat. Kalau kita tidak berbuat baik sama masyarakat, lho piye ya apa ngono. Terus selanjutnya begini ya Mbak ya, karena Anda adalah seorang insan terlahir beda, ibarat kapal yang seharusnya berlabuh di air, tapi ternyata tidak bisa berlabuh di air dan harus berlabuh di darat. Ibarat kereta, seharusnya parkir berhenti di darat, tetapi tidak bisa di darat, harus berkeinginan berlabuh di air. Artinya mungkin begini, bersyukurlah bagi mereka untuk kalangan wanita tulen, betul ya Mbak ya? Dan juga kalangan laki-laki tulen. Karena kenapa demikian? Kalau untuk seorang kalangan wanita tulen, untuk menginginkan seseorang yang berarti dalam hati, itu kan gampang ya Mbak ya, cukup mengenal laki-laki. Begitu pula sebaliknya kaum laki-laki cukup mengenal dengan perempuan. Nah, karena Anda adalah terlahir beda, tentunya berkeinginan Sama laki-laki. iya, itu betul ya Mbak? Betul, jadi Betul. kita transpuan. Aku udah dikatakan transpuan ya mas, karena rambutku udah panjang. Iya ya mas, jadi aku ayeme golek pacar iki ya sing lanang. Kalau aku menikah sama cewek atau aku pacaran sama perempuan juga nggak bisa. Nggak ada rasa mas, gak bisa ngelakoni. Tak paksa koyo apa aku dikon rapi mbek wong wedok sama keluarga aku nih, semisal Nopi kowe kudune rapi mergo awakmu mulai ati 30 tahun atau 29 tahun. Gak bisa mas. Nggak bisa. Jadi Nggak ibarat itu bisa tadi, berdiri. Ibarat kapal tidak bisa berlabuh di air. Betul. Ibarat kereta tidak bisa berhenti di Ya. darat. Gitu ya. Kalau Dan itu semisal- tidak bisa dipaksakan. Nggak Mbak, bisa ya. dipaksa mas, Karena ngono. dari sananya sudah terlahir beda. Gitu ya, Betul. Mbak, ya. Ini ngapunten, berarti orientasinya berbeda ya Mbak ya? Ya, jadi apa namanya, kita apa ya mas bahasanya itu apa sih ya namanya, bergaul itu apa sih mas?
Ya pokoknya aku harus sama cowok. Oh, Kalau aku- ritual podo krosoe. Benar. Podo penake ternyata gitu. Soalnya ya piye yo Mas, gak bisa sama perempuan. Intinya semuanya Ada teman Anda yang pure sudah transit ke wanita, juga kepingin berdampingan hidup dengan Oh seorang. ada Mas, dia cantik juga. Sudah perempuan pure, sudah cantik, dia menikah dengan perempuan dan juga punya anak. Aku salut ya sama dia. Karena tidak semua seperti saya itu bisa melakukan. Kok bisa ya Mbak ya? Lah iya, kalau saya aduh wis udah nggak bisa, soalnya aku udah opek juga. Kemarin aku dari opek Thailand. Kemarin aku opek Thailand itu aku opek apa ya bahasanya, gunung lah ya Mas. Aku opek gunung tuh di Thailand Mas. Jadi semuanya ini ya karena menyempurnakan diriku biar terlihat orang itu seperti perempuan, dan aku sudah merasa nyaman dengan diriku sendiri gitu. Iya. Terus gini Mbak, saya tanya ya. Biasanya kalangan insan yang memang terlahir beda itu punya kelebihan baik dari segi face, paras gitu ya, body, dan juga kulit. Dan itu biasanya di atas standar kalangan para perempuan. Pertanyaannya, boleh saya tanya ya Mbak ya? Boleh. Selama ini apakah memang sudah ada kalangan si dia, misalkan seorang laki-laki gitu ya, yang sudah hadir dalam kehidupan zaman sehari-hari? Bisa dijawab? Cowok. Iya. Oh banyak Mas, nek masalah lanangan kalau apalagi sudah punya gunung ya, tiap malam iku ganti. Aku nolak, tapi lek wong lanang rene kita delok sik Mas, kita harus cocok-cocokan chemistry kan. Kalau kita nggak cocok sama pria ya ngapain? Tapi kalau pengen kenalan sama Mbak Novi itu mudah, dia akan WA, telepon, tak delok fotone sik, bisa cocok ya nanti tak akan mijetin di sini. Aku kan suka kenalan tuh sambil pijet ngopi bareng seperti itu sih Mas. Tapi kalau untuk hal-hal yang Lebih dari itu? iya nanti ada yang spesial itu buat suami, buat bojo ya. Kita butuh kebahagiaan juga Mas, meskipun kita dandan seperti ini ya kita wajib untuk punya wong lanang. Enggak. Terus gini Mbak, maksudnya satu orang saja yang dirasakan spesial atau dia ada mantan suami aku yang sekarang sudah duwe bojo Mas. Biyen aku tuh jadi siban tadi war-war kan udah lama. Suamiku tuh rumahnya Kediri, sekarang udah punya anak 1. Yo masih baik, tapi aku 9 tahun bersama. Dari aku umur 19 wis sama dia. Gitu. Saya ikut di keluarga, jadi aku hanya menunggu kalau dia teko ya tak openi, gak teko ya pulang. Tapi kalau sekarang cowok-cowok yang datang ke sini pulang pergi, datang pergi, dan belum ada yang cocok sampai sekarang. Ada cocok bojone uang. Aku sering banget Mas di apa ya, dilabraki. Aku sering banget dicelatoni bojone wong wedok-wedok ngono kuwi. Aku dilono apa? Bojone wong nene. Lah kan Mbak, bojomu sing moro ning salonku tak kirimi, tak screenshot. Saksinya sudah banyak. Aku harus pakai data, ada WA, kan masih bisa di screenshot kan teman-teman gitu. Mungkin teman-temanku yang semuanya transpuan kayak aku ya, aku cerita seperti ini ya, mungkin teman-teman sudah pernah ngalami, pasti juga gitu. Ono sing dicelatu bojone seperti itu sih Mas. Tak hanya trans perempuan saja Mbak, bahkan mungkin wanita-wanita yang tulen juga begitu biasanya. Karena gini Mas, dunia war-war ini kita tuh di Indonesia di sini tuh kayak gimana ya Mas ya? Diskriminatif. Iya betul kayak gitu. Jadi kudu hati-hati banget. Kita sudah pasti sampah masyarakat kayak gitu. Tapi Mas, kalau kita jadi orang yang baik, menolong sesama, menghibur, kita tidak aneh-aneh, narkoba, ini gak maling, aduh aman wis pokoknya. Aku aja di sini di tengah-tengah, alhamdulillah, insya Allah masyarakat di sini udah tahu Mbak Novi,
orangnya, wataknya, alhamdulillah akan diterima di masyarakat. Jadi kalau di nggon aku kene masalah ini acara apa pasti aku akan dihubungi nih. Malah wong tinggi-tinggi sing ngubungi, "Mbak, acara, ayo ngene-ngene." Aku sangat bersyukur banget Mas mungkin tadi transpuan seperti ini, tapi aku cek di masyarakat tuh cek ayo monggo Mbak Novi, wayem dan lego. Aku terima kasih banyak Mas, karena tidak semua orang seperti aku di ngono Mas gitu. Iya, iya. Kadang kan ya Allah ngene Mas, bedanya ada temenku yo iku ning jaba pada lanangane iku mau tanggane iku lho gila ate nyopo seakan-akan nggak kenal, kita sakit hati. Nah, tapi ada juga tetangga atau teman kita yang menerima, "Hai, Mbak Novi," ngono ya, "Hai, Mbak, salaman," ngene ada. Tapi ada juga yang sok mau wendang mesti kayak mau meneng tapi engko teko omah WA mau karo sapa ngono. Aku gak suka ngono kuwi. Oh munafik ya. Naroh iku jenenge. Heeh. Iya, iya. Biyen iku ya jenenge. Tuh, ya tapi alhamdulillah ya Mas, yang penting salon, apapun usaha kalian itu teman-teman. Ayo kita harus punya karya, buka salon saiki aja sampai terus ning embong. Mergone ning embonge ya ngono lho taruhane. Tenan Mas, karena Mbak Novi dulu juga pernah pengalaman di pinggir jalan raya. Sebelum punya rumah sendiri, pasti nggak ada war yang tidak di pinggir jalan raya. Ini aku menceritakan diriku sendiri ya Mas. Jadi Ya. pernah ya Mbak ya? Pernah. Di pinggir jalan raya? Pernah. Kita pernah, bahkan kita dapat tamu. Tapi alhamdulillah Novi itu dapat tamu yang bapak-bapak yang selalu baik sama Novi. Mau maem, ditukoni maem, dikasih duit, dikasih sangut, disuruh pulang. Terus Mungkin melas berapa tahun Mbak juga? Aku sekitaran 2 tahun kayaknya di jalan raya. Tapi alhamdulillah Allah itu aku selalu berdoa. Dan terus Mas, aku neng pinggir rembong ya, ibarat iki nyebong, mengharap untuk tamu, untuk aku berdoa ya Allah, masa aku terus kayak gini ya Allah, muga-muga pikiran urung di salon Mas, tapi alhamdulillah Allah itu mengijabahi, makanya aku selalu berdoa sama Allah, bersyukur sampai detik ini saya di posisi sekarang sudah ada di pinggir jalan raya gitu. Terus waktu itu di daerah mana Mbak waktu? Di Pare sendiri, di kota Pare, Kediri sini saja ya iya. Mbak? Sekitar tahun berapa? Mbak? Di sekitar tahun berapa Mbak itu Mbak? 2014. Ya, aku 2014 pokoknya di pinggir jalan raya selama 2 tahun. Tapi alhamdulillah tamunya baik-baik. Aku dapat tamu, delele tamuku yang sugih-sugih Mas. Aku ditukar sepeda motor, dibiayai dibelikan HP gitu. Awal modalnya yaitu Mas, terus ya aku ditukokne potong rambut salon. Meskipun aku belum bisa nyalon, tapi aku ditukokne alat. Nah, disitulah orang itu mengangkat derajatku dari situ. Terus Mbak gini Mbak ya, tentunya selama ini atau hari-hari sebelumnya itu seringkali kalangan laki-laki itu ingin mendekat, bahkan bisa sampai mendekat, katakanlah gitu ya Mbak ya. Apakah dari kalangan mereka itu ada juga yang maaf dalam bahasa sehari-harinya bisa dibilang tujuannya misalkan morotin gitu? Oh iya, ada ya. Wong lanang iku Mas ya lek pasti tidur ngono ya. Wong lama sah kalau ketemu Yanto ya, seperti transpuan seperti ini. Mereka pasti tujuannya itu kalau nggak golek-golek jaluk rokok. Ya kalau golek-golek gimana ya? Ya bisa lupa dengan itu. Tapi ada beberapa orang sih jaluk rokok. Mbak aku jaluk rokok Mbak aku gelem ora-rono tapi mbok wae duit ya, itu banyak juga. Seperti itu. Tapi kan kita juga pinter Mas, ya emoh dong lek diplorotin atau ngene gitu. Kecuali kalau suamiku sendiri, kalau bojoku dewe baru kita. Makanya Mas, seperti waru-waru harus cari bojo sing bener-bener wonge tulus, tapi yo angel Mas golek nomor. Soalnya adik gak iso meteng. Aku jujur Mas, gak iso meteng aku, gak sempurna, gak bisa bikin punya anak. Mau nggak mau semuanya waru-waru akan ditinggal sama laki-laki. Ingat teman-teman ya, kalau mencintai seorang cowok jangan sampai full-fullan. Oke, full-fullan terserah itu pribadi Anda, tapi kamu harus punya komitmen sama lananganmu. Nek gak ya aku contohnya ini ditinggal rapi, wis pacaran 2 tahun, ombek bojone dicelat-celat balik arep bojone, kita tetap sakit hati karena kita sesungguhnya itu adalah pria. Stop dulu ya. Pernah mendengar apa ya di Thailand itu apa namanya Mbak itu? OP. Iya, itu apa Mbak itu? Operasi. Oh, enggak ya aja.
Jadi pernah yaitu di Thailand, katakanlah semacam OPEC untuk tempat air minum, 2 tempat air minum gitu Mbak ya. Paham? Gunung ya? Iya. Oh. Pernah ya Mbak ya? Iya, kemarin aku habis operasi. Aku habis OPEC, Mas. Aku habis OPEC gunung saya ini Di Thailand. ini di Thailand. Kenapa aku harus ngambil di Thailand ya? Karena rekomendasinya bagus, ya semuanya bagus. Tapi aku ingin jalan-jalan juga di negara sana, sehingga aku OPEC sekalian lah di sana gitu. Yo, Tentunya biayanya juga. biayanya ya enggak. Murni. Ya menurut aku ya biayanya ya mehong lah. Mehong gitu ya? Mehong. Oke. Tapi hasilnya aku puas dan bagus seperti itu. Sekilas saja tentang itu ya. Yo nek kono tempatnya Memang ya, tempat hampir satu Ya. negara itu Iya. pusatnya sedunia ya, Mbak ya. Iya, maksudnya kayak pusatnya kita berbenah diri di sana tuh udah hal yang biasa seperti itu. Tapi di sini yang OPEC ke sana ya masih bisa dihitung, hanya beberapa orang di sini, di teman-temanku tuh ada dihitung, Mas, tidak semuanya Bisa. ke sana OPEC. Bisa dihitung orang, ada beberapa hanya Kendala dana mungkin. Betul kan, ya yang punya uang kita pasti akan ke sana seperti itu. Di lingkungan baik, sosialnya aku sosialnya tinggi dengan teman-teman yang nasibnya masih peduli dengan teman-temannya ya. Terhadap kalangan sesama Worawari yang nasibnya masih terbelakang itu juga sering memberi santunan. Betul sekali. Kan yang itu nasibnya bagi podong ya Pak. Berarti tak hanya kaum Worawari nggih, tapi masyarakat mriki nggih ngono. Untuk yatim piatu dia selalu memberi santunan. Nah, sering monitor gitu. Berarti yatim piatu juga sering. Iya, betul. Temannya meninggal, dia yang ngaji, ada pengajian, tapi tertutup ya Pak ya. Dalam hal keagamaan dia Pak Betul. Nanti ada beliau Bapak Mbak Novi di dalam, pasti saya akan pulang ngomong Mbak Novi. selalu menghargai kata siapa. Betul sekali. Mungkin dari situlah itu dia dikasih. Dia anggap dikasih amanah yang di atas, ya, punya rezeki dari ini kan untuk membagi. Dipercaya untuk membagi, kasih amanahkan, ya diarahkan di sini.